Saudara, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang saat ini sedang berbakti di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini, sekalipun kita ada di tempat yang berbeda, kita dipisahkan oleh jarak dan tempat, tapi saya percaya kita semua bersatu di dalam tubuh Kristus. Kita disatukan di dalam roh Tuhan, Roh Kudus, dan kita bersama-sama akan berbakti, kita menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran, dan kita memasuki minggu Prapaskah yang ke-6. Marilah kita mengenang kembali saat-saat pengorbanan Tuhan kita Yesus. Betapa mahalnya harga pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan kita peringati pada saat Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Dia memasuki kota Yerusalem dengan penuh kemuliaan, pujian dan sorak-sorai. Namun setelah itu, Tuhan Yesus mengalami via dolorosa. Dia mengalami penghinaan, caci maki, pukulan, serta teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Tapi pada saat ini saudara, kita akan menyambut Tuhan kita Yesus. Kita puji dia, kita sembah dia, Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan hadir di bait kudusnya saat kita mencari wajahnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku,
menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah sambil mengingat pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang mencintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema pengharapan anak-anak Allah. Ketika memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus tahu bahwa ia harus mati di kayu salib. Tetapi murid-murid berharap ketika memasuki kota Yerusalem, Yesus akan ditinggikan dan dimuliakan sebagai Raja bangsa Israel. Tetapi Allah menggenapi pengharapan yang jauh lebih besar, karena setelah memasuki kota Yerusalem, Yesus ditinggikan di atas kayu salib, sehingga melalui salib Yesus, relasi antara Allah dan manusia yang putus oleh karena dosa telah dipulihkannya. Kita diampuninya dan diangkat menjadi anak-anak Allah yang maha mulia. Amin. Pembacaan Alkitab di hari Minggu Prapaskah yang ke-6 diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagialah setiap kita, saudara dan saya, yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mohon Roh Kudus boleh bekerja di hati kita untuk boleh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan, kami akui kami tidak layak datang kepada Tuhan. Begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa kami, begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam tubuh kami yang berdosa ini Tuhan, kami terus berjuang melawan keinginan daging. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami tidak lagi diikat oleh kuasa dosa, tetapi kami hidup di dalam Roh Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus sendiri menolong kami, dan Engkau yang melayakkan kami untuk hari ini, pagi ini datang beribadah kepadamu dan mendengarkan sabdamu. Saat ini Tuhan, urapi hamba-Mu, biarlah Engkau sembunyikan di belakang salib Tuhan, supaya apa yang disampaikannya adalah kebenaran firman Allah yang menguatkan dan menolong kami, terutama saat-saat yang sulit di dalam kehidupan kami sehubungan dengan pandemik COVID-19. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu yang ada di hadapan kami ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Kita bisa kembali bertemu di dalam online streaming ini. Dan saya percaya kita semua ada dalam satu pengharapan. Kita mau krisis pandemik virus corona ini segera berakhir. Kita semua berharap untuk kita bisa kembali dalam kehidupan kita yang seawalnya, yang semulanya, yaitu kehidupan yang penuh dengan damai, tentram, tidak khawatir, tidak hanya diam di rumah, tapi kita bisa kembali aktif melakukan kegiatan-kegiatan kita, dan termasuk beribadah di dalam gedung gereja, berkumpul bersama teman-teman kita seiman. Saudara dikasih Tuhan, sebagai akibat COVID-19, saudara, ada social distancing. Kita semua menderita, saudara. Kita merasa kesepian sendiri di rumah. Dan banyak orang yang mengatakan dia stres, saudara. Walaupun mereka itu work from home, tetapi jujur, saudara, mereka rindu untuk bisa berkumpul dengan kawan-kawan. Kalau kita diisolasi, saudara, kita merasa seperti ada dalam penjara. Ya, sekalipun saudara kita bisa banyak waktu dengan keluarga, tetapi tetap saja saudara, baik anak kita, diri kita juga punya social life. Kita punya aktivitas yang ada di luar rumah. Dan sekarang pemerintah mengatakan demi keselamatan kita, kita harus stay at home. Harus ada di rumah. Ini kenyataan. Inilah kehidupan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tetapi saudara, bagaimana kita menghadapi situasi
yang semacam ini, saudara, yang bikin kita stres, yang bikin kita seringkali mungkin kita menjadi putus asa, saudara. Menghadapi situasi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apa maksudnya, saudara, firman Tuhan ini? Kita diingatkan, saudara, yang namanya kekhawatiran, yang namanya kekacauan yang sedang terjadi, atau mungkin sakit yang saat ini sedang kita alami, termasuk bagi mereka yang mungkin harus dirumahkan sehubungan dengan ada gejala virus corona ini, saudara. Tetapi semuanya itu, semua yang kita alami itu, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan kepada saya. Ini janji luar biasa, saudara. Janji inilah yang membuat kita terus kuat bertahan menghadapi pergumulan hidup kita. Khususnya tentunya menghadapi pandemik coronavirus, saudara. Mengapa? Mengapa kita bisa kuat menghadapi semua pergumulan saat ini? Karena kita punya pengharapan, saudara. Ada pengharapan, dan pengharapan itu menguatkan. Kita percaya, kita berharap badai pasti berlalu. Saudara kasih Tuhan, timbul pertanyaan. Bagaimana bisa tetap berharap? Bagaimana bisa tetap berharap dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Bukankah situasinya yang kita alami, yang kita lihat di depan mata bagi mereka nonton news, saudara, makin memburuk? Situasi bukan tambah membaik, tetapi semakin memburuk. Banyak orang, saudara, yang sudah kehilangan pekerjaannya. Harga-harga barang yang sehari-hari yang kita butuhkan sekarang naik. Harga rumah turun, saudara, saya dengar ada turun sampai sekitar 20%, saudara, dalam krisis sekarang ini. Banyak orang yang juga kesulitan membayar rent. Banyak juga orang kesulitan membayar mortgage. Ini real, saudara, ini situasi yang sedang kita hadapi. Lalu bagaimana? Berharap dalam situasi sekarang ini, saudara. Berharap kepada siapa, saudara? Memang, saudara, kita mendengar ada kabar-kabar, ada news bahwa ada ditemukan cara pengobatan bagi mereka yang sudah kena virus corona. Nah, saudara, tentu saja berita ini menimbulkan pengharapan yang besar. Dan terutama bagi pasien yang sedang mengalami sakit corona ini, saudara, virus corona ini. Tapi saya mau tanya, apakah itu pasti? Apakah pengobatan itu pasti, saudara? Ternyata tidak bisa disebut pasti, saudara. Masih terus di-research, masih terus dicari pengobatan yang tepat itu. Karena tidak ada, saudara, jaminan 100% untuk bisa memberi kesembuhan. Tapi saya mau tanya, kalau saudara memang sedang sakit virus corona ini, saudara, saya mau tanya, apakah saudara nggak mau coba obatnya? Saya yakin saudara akan mau mencobanya. Paling tidak saudara punya pengharapan ketika mencobanya. Artinya ada keinginan untuk mencoba, ada keinginan untuk terus berharap, saudara, untuk sembuh. Saudara, kita tidak punya kepastian atas pengharapan di masa depan. Karena kita, saudara, tidak tahu kepada siapa kita berharap. Karena kita tidak tahu kepada siapa lagi saya harus berharap dengan kondisi yang seperti sekarang ini, saudara. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan,
maka ada satu pengharapan yang pasti yang tak akan bisa digoyahkan sekalipun oleh virus corona, saudara. Mengapa? Karena ini jaminan. Jaminan itu ada kepastian di dalamnya. Bahwa pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Dan itu adalah pengharapan yang pasti. Mari saudara, kita perhatikan ada beberapa hal menyangkut pengharapan ini. Yang pertama adalah pengharapan orang percaya itu satu kepastian. Ayat 21 menyatakan bahwa ada pergumulan, ada kesulitan, ada penderitaan. Tapi Paulus katakan itu penderitaan sementara. Tidak selamanya, tidak seterus-terusnya, saudara. Dan semuanya ini akan berakhir. Penderitaan, pergumulan, sakit penyakit akan berakhir. Dan yang luar biasa digantikan dengan kemuliaan. Kemuliaan yang tidak bisa kita lukiskan, kita utarakan dengan kata-kata kalimat kita manusia, saudara-saudara. Sesuatu yang begitu luar biasa yang sedang menantikan kita. Dan Paulus mencoba memberikan satu ilustrasi untuk kita mudah mengerti, saudara. Terutama dimengerti oleh para ibu yang pernah melahirkan anaknya. Di dalam ayat 22, itu dikatakan seperti ibu yang sedang sakit waktu bersalin. Dan saya katakan tadi bagi ibu-ibu yang mengerti karena dia sudah pernah mengalaminya, saudara. Sakit bersalin itu sakitnya luar biasa, saudara. Penderitaannya sangat luar biasa. Itu perjuangan antara hidup atau mati. Tetapi begitu bayi itu dilahirkan, maka semua penderitaan, semua rasa sakit itu digantikan dengan sukacita yang besar. Begitu mamanya peluk bayinya, saudara. Semua sakit itu rasanya hilang, saudara. Ya maaf, saudara, saya laki-laki ya, saya juga nggak mengerti rasa sakit bersalin. Tetapi itu yang saya lihat pada waktu istri saya melahirkan, saudara. Itu yang terjadi. Dan saya percaya semua kita pernah dilahirkan, bukan? Semua kita punya ibu. Dan saya percaya, saudara, itulah yang terjadi pada diri ibu kita ketika dia melahirkan kita. Ada sukacita yang luar biasa, kemuliaan setelah penderitaan. Dan ini yang kita percaya, dan ini kita berharap. Suatu saat pandemik virus corona berakhir. Ini cuman sementara. Itulah sebabnya, saudara, pemerintah berusaha dengan segala cara, dengan segala peraturan yang ada, supaya jangan sampai terjadi penularan terus-menerus. Jadi kalau saudara gereja kita tidak mengadakan kebaktian di dalam gedung gereja, bukan berarti pemerintah itu kejam, tidak. Pemerintah itu nggak mau, saudara, kita mengalami penderitaan ini. Itulah sebabnya kita diharapkan tinggal di rumah, lalu ada jarak social distancing, cuci tangan, pakai sanitizer, menjaga kebersihan, menjaga imun sistem. Mengapa? Supaya cepat berlalu, saudara. Pandemik ini, pandemik virus corona ini cepat berlalu. Itu tujuannya pemerintah. Nah, sebagai orang percaya, saudara, kita juga harus bisa kendalikan pikiran kita. Kita tidak boleh memusatkan pikiran kita hanya kepada hal-hal negatif. Ya, kita baca, lagi kita stres, saudara. Kita khawatir, kita panik, saudara. Takut, saudara. Seolah-olah kita nggak punya pengharapan. Seolah-olah kita tuh memang bakal mati besok, saudara. Ya, kita sangat takut, saudara. Tenang. Jangan panik. Tapi tetap waspada. Terus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah dan mentaatinya. Kendalikan diri kita dengan baik. Yang kedua, saudara, pengharapan gitu, ya pengharapan kita, saudara dan saya, itu akan membuahkan hal yang baik. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja.
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kata-kata kalimat ini begitu indah. Dan saya yakin banyak di antara kita yang hafal ayat ini, saudara. Roma 8 ayat 28 ini. Tetapi kita harus mengerti isinya apa yang sesungguhnya, saudara. Jadi saudara harusnya tahu. Jangan saudara bilang nggak tahu. Karena firman Tuhan ini saudara ingat. Harusnya saudara tahu dikatakan. Allah turut bekerja. Bekerja untuk hal-hal yang baik saja. Tidak, saudara. Allah turut bekerja dalam kondisi yang tidak baik dalam hidup saudara. Dalam pergumulan, penderitaan. Di dalam ketakutan, kekhawatiran. Allah turut bekerja di situ. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tetapi ada ujungnya, saudara. Bagi siapa? Bagi semua orang? Ternyata tidak, saudara. Tidak untuk semua orang loh. Jadi saya nggak bisa salahkan juga kalau orang yang tidak kenal Tuhan atau tidak di dalam Tuhan, mereka panik, mereka stres, ya, mereka seolah-olah menghadapi istilahnya kiamat, saudara. Karena mereka nggak mengalami Tuhan, nggak ada di dalam Tuhan. Tetapi bagi mereka yang di dalam Tuhan yang mengasihi Dia, ada satu jaminan, saudara, bahwa Allah turut bekerja di dalam situasimu sekarang. Mengapa? Karena engkau mengasihi Tuhan. Dan engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan rencananya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ingatlah ini. Jangan sampai saudara kita kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan dan kita mengasihi Dia. Dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang saudara alami saat ini. Tidak ada yang kebetulan. Semua yang saudara alami, Allah turut bekerja di sana. Sekalipun juga di dalam dampak akibat dari pandemik ini, saudara. Ketika saudara tidak punya pekerjaan saat ini. Ketika penghasilan saudara menurun saat ini. Ketika saudara stres, saudara, bagaimana saudara bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ingat satu hal, saudara. Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Dan pada saat kita dicobai, saudara, Tuhan akan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10, saudara, ayat 33. Jadi firman Tuhan ini jelas, saudara, mengatakan kepada saudara dan saya, bahwa kita terus berharap. Dan pengharapan kita tidak pernah dikecewakan. Segala sesuatu penderitaan pergumulan akan menghasilkan yang baik. Ujungnya kebaikan untuk kita, saudara. Nah, saya nggak mau fokus terus ke virus corona ya, saudara. Saya memberikan ilustrasi yang lain. Saya percaya semua kita kenal dengan satu bintang film yang terkenal. Dan saya yakin banyak dari kita yang suka nonton filmnya. Yaitu siapa? Jackie Chan. Ya, atau Chen Lung. Ya. Tetapi apakah kita tahu bagaimana sejarah kehidupannya pada waktu dia masih kecil, saudara? Saya yakin gak banyak dari kita yang tahu. Saudara, orang tua Jackie Chan hidupnya sangat susah. Sangat miskin. Untuk beli susu untuk Jackie Chan yang baru dilahirkan saja, mereka gak bisa, saudara. Akhirnya orang tuanya memutuskan menjual Jackie Chan seharga $26 kepada dokter kandungannya. Dokter yang pernah menolong ibu daripada Jackie Chan untuk melahirkan. Tetapi end up-nya, saudara, dokter ini malah menolong orang tuanya, saudara. Nah, sejak usia 7 tahun, selama 10 tahun sampai berusia 17 tahun, Jackie Chan itu bekerja di Academy of Chinese Opera. Yang begitu ketat, begitu disiplin dalam pendidikannya. Nah, Jackie Chan, saudara, karena nggak sanggup bayar, harus bekerja sambil belajar. Ya, bekerja sambil berlatih. Dari pagi sampai tengah malam, 7 hari seminggu, saudara, dia dilatih dengan disiplin yang sangat tinggi, bahkan juga dengan kasar dan brutal. Kalau penampilan nggak bagus, langsung dihukum, saudara. Itu masa kecil dari Jackie Chan. Dan ketika Bruce Lee meninggal, saudara, Jackie Chan dan beberapa bintang film lainnya
Dipanggil untuk bisa mencoba menggantikan posisi Bruce Lee. Tetapi Jackie Chan gagal, saudara. Dia tidak bisa menempatkan dirinya seperti Bruce Lee, saudara. Lalu Jackie Chan mengatakan, sulit. Sangat sulit sekali untuk bisa menjadi seperti Bruce Lee. Daripada menjadi Bruce Lee palsu, lebih baik saya menjadi diri saya sendiri. Nah, Jackie, saudara, terlahir dengan nama kecilnya Steve. Namun akhirnya Raymond Chow dari Golden Harvest mengubah namanya menjadi Jackie Chan. Dan pamornya naik pada tahun 1978 dalam film Snake in Eagle's Shadow. Nah sekarang, saudara, kita semua tahu, Jackie Chan menjadi bintang film besar Hong Kong. Dia punya penghasilan yang besar di Amerika, kira-kira 50 juta dolar setahun. Waduh, bisa beli 50 rumah di Australia ini. Ya, setahun bisa punya 50 rumah, saudara. Itu gajinya. Nah, semua kesulitan, semua penderitaan, semua kesakitan yang pernah dialaminya tidak pernah membuat dia putus asa dan menyerah. Nggak pernah, saudara. Dia tidak pernah mengatakan, ya sudah stop sampai sini dan saya give up. Enggak, saudara. Dia terus berharap, dia terus berusaha, dan dia menang. Ini Jackie Chan, saudara. Seharusnya saudara lebih dari Jackie Chan. Kita bersama-sama harusnya lebih dari Jackie Chan. Mengapa, saudara? Karena kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang sangat mahal. Kita menjadi biji mata Allah, saudara. Menjadi orang yang dekat dengan hati Tuhan. Masa kalah, saudara, melawan virus corona? Masa kalah, saudara, menghadapi situasi pergumulan hidup kita? Harusnya kita punya semangat yang lebih dari Jackie Chan, saudara. Ada satu pepatah yang mengatakan demikian, saudara. Lebih baik tetap berharap dalam kondisi yang nggak bisa diharapkan daripada nggak ada harapan sama sekali. Dan saya rasa ini benar, saudara. Ini pilihanmu. Apakah engkau mau tenggelam di dalam kepanikan, dalam kekhawatiran, keputusasaan, atau engkau mau bangkit dalam pengharapan dan terus berjuang, tidak putus asa menghadapi tantangan hidup ini. Yang ketiga, pengharapan orang-orang percaya akan menghasilkan kemuliaan. Ayat 29-30, saudara. Sebab semua orang dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Soalnya kita lihat di sini efek berantai. Ada 5 rantai di sini, saudara. Yang pertama adalah mata rantai pada semua orang dipilih dari semula. Artinya ketika saudara percaya, itu pilihan Allah. Dari sejak semula, saudara sudah dipilihnya menjadi bagian miliknya. Sebelum kita percaya, Allah sudah memilih kita. Yang kedua, ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, ini proses yang tidak pernah berakhir. Proses pengudusan, di mana saudara diubahkan semakin lama semakin menyerupai Tuhan kita Yesus. Termasuk serupa dalam penderitaannya. Supaya kita pun serupa dalam kemuliaannya. Yang ketiga, keempat, kelima, mereka dipanggilnya, mereka dibenarkannya, lalu dimuliakannya. Saudara, ini proses. Orang Kristen, saudara, tidak menjadi seperti sekarang. Tapi ada prosesnya, saudara. Kalau saudara ada sampai hari ini, menjadi anak Tuhan yang begitu kuat dalam percaya, saudara, iman saudara, itu nggak langsung begitu, ada prosesnya. Orang yang dibenarkan karena iman akan hidup. Dan hidup itu sendiri adalah proses.
Selama saudara masih hidup dalam dunia ini, saudara akan mengalami perjuangan terus-menerus, dan sementara itu diproses terus-menerus untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Sampai apa? Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau memang gak mau susah, ya, kalau memang gak mau menderita, ya, itu artinya saudara apa? Saudara memang bukan anak Tuhan. Jujur aja saya katakan. Kalau saudara menolak itu. Tetapi kalau saudara menderita dan saudara berjuang di dalam penderitaan itu, itulah anak Tuhan. Kenapa? Karena Allah sedang memproses saudara menjadi emas yang murni. Emas yang murni 24 karat itu diproses di dalam api, saudara. Penderitaan, pemurnian, saudara. Dan ketika saudara mengalami saat ini, berbahagialah. Karena itu arti saudara anak Tuhan yang sedang diproses oleh Tuhan melalui situasi kondisi yang sedang saudara alami pada saat ini. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita yang saat ini ada di rumah? Memang kesulitan, saudara. Saya harus akui, pada waktu saya ada di gereja ini, beberapa teman ada di sini, saya mengatakan saya rindu kepada jemaat. Ya, biasanya kita kumpul bisa bareng, tapi sekarang kita dipisahkan oleh tempat. Tetapi satu hal yang saya percaya, ada maksud dan rencana Tuhan di balik ini semua. Melalui online, saudara, kita bisa bertemu di udara, bukan? Dan inilah sesuatu yang kita bisa pikirkan ke depan, saudara. Teknologi yang selama ini kita nggak pernah memikirkan, sekarang ada. Dan firman Tuhan ini saya yakin bukan hanya didengar oleh jemaat kita, tetapi didengarkan oleh banyak orang. Dan biar ini menjadi berkat bagi banyak orang yang lain, yang saat ini mungkin juga sedang terpuruk dalam kondisi yang sulit, yang membuat mereka merasa takut, khawatir, bahkan putus asa. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita semua kembali berharap. Percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, saudara mengasihi Tuhan? Kalau saudara sungguh mengasihi Tuhan, berharaplah kepada Dia. Dan saya percaya pengharapan saudara tidak pernah dikecewakan. Baiklah saudara, kita ada saat ini untuk boleh saling memberkati. Saya harapkan jemaat juga mau saling menghubungi telepon satu dengan yang lain, atau bikin WhatsApp group, kita bisa chatting melalui WhatsApp group. Ya, yang penting adalah walaupun ada social distancing, tapi kita tetap unite. Kita tetap ada satu di dalam anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya, sekalipun kami ada dalam situasi yang sulit saat ini, kami tidak bisa berbakti bersama-sama dalam gedung gereja Tuhan. Tetapi kami percaya melalui kebaktian yang kami lakukan bersama-sama di rumah masing-masing, Tuhan tetap mempersatukan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpin berkati jemaat-Mu, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia, yang mereka ada di rumah saat ini. Tolong Bapa, supaya Kau juga beri kesehatan, kekuatan, penjagaan, dan perlindungan. Bagi mereka yang juga sedang sakit atau lemah tubuh, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Tuhan yang mengobati mereka. Sementara mereka tidak bisa berharap kepada manusia, mereka bisa berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa bagi mereka yang juga mengalami kesulitan keuangan. Tuhan juga tolong bukakan jalan. Karena kami percaya Tuhan pada akhirnya akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Biarlah saat-saat ini adalah ujian iman. Apakah kami terus percaya dan berharap, atau kami menyerah dan kalah? Tuhan tolong kami. Buatlah kami bahkan lebih dari sekedar pemenang. Karena Tuhan ada di pihak kami, siapakah yang lawan kami? Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan tetap dalam kondisi yang baik dan sehat. Mereka tetap ada sukacita sekalipun di rumah. Mereka tetap bisa melakukan banyak aktivitas sehingga mereka tetap giat di dalam banyak hal. Tuhan, terima kasih.
Dan kami serahkan doa kami untuk pemerintah Australia, untuk pemerintah Indonesia, dan juga seluruh dunia yang sedang berjuang saat ini. Biarlah pengobatan virus corona bisa cepat ditemukan dan pemerintah bisa kembali memberikan kepada seluruh rakyat untuk bisa beraktivitas kembali dengan leluasa, dengan baik. Inilah doa kami bersama, Tuhan berkati kami sekalian. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kita dapati jalani hidup kita sehari-hari. Tanpa Tuhan yang di samping kita tentunya tidak mampu berjalan sendiri. Karena hanya Yesus adalah kekuatan kita yang menopang hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki kehidupan kita masing-masing dan saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana. Oh